Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabih wa syarrafana bi hitabih wa addabana bi adabih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Hadratal muhtaramin, jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Shahibul Bait pada malam hari ini, Bapak Zulkifli beserta keluarga. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkesempatan pengajian kita malam Jumat, pengajian rutin. Dan juga yang kami hormati para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada malam hari ini kita terus istiqomah untuk hadir dalam majelis ilmu ini, sehingga dengan adanya hadir dalam majelis ilmu, kita selalu mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Tani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu yang pertama. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Bahwa dalam kehidupan kita, segala aktivitas kita, segala rutinitas kita pasti akan ada yang namanya akhirnya dalam kehidupan kita. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kehidupan, dan ada kematian. Dan itu jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua manusia, semua sesuatu yang bernyawa pasti akan meninggal, dan itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Makanya ada istilahnya takdir mubrang, takdir mu'allaq. Ada takdir yang memang sudah ditetapkan sejak zaman azali, seperti halnya kematian. Ada takdir yang, dan itu tidak bisa dirubah. Ada takdir yang memang bisa dirubah. Seperti apa? Seperti sakit, ingin sembuh, itu bisa. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berprestasi menjadi berprestasi, dari tidak punya sesuatu kemudian sampai dia punya sesuatu. Itu bisa dirubah. Dengan apa kita dirubahnya? Dengan ikhtiar kita. Makanya manusia itu adalah ikhtiar, usaha. Kalau kematian sudah tidak bisa, karena sudah ditetapkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kita, waktu kita, fal yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan maupun tidak bisa didahulukan. Sudah ketetapan itu. Ada doa itu, ya Allah minta umur panjang. Seperti halnya man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi ayun sa'alahu fi asari falyazil rahimah. Barang siapa yang diberkahkan rezekinya dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, apa? Falyazil rahimah. Maka jangan sampai putus silaturahmi.
bukan memperpanjang umurnya sebenarnya. Apa? Dalam kehidupan kita, bagaimana di usia kita, kehidupan dunia kita bermanfaat kepada sesama kita ketika kehidupan dunia kita. Sehingga apa? Ketika dalam kehidupan kita banyak memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan dampak yang positif kepada orang lain, sehingga walaupun kita sudah meninggal dunia, maka kita tetap menjadi daya ingat di orang-orang lain. Seperti halnya para ulama yang sudah meninggal, yang sudah wafat itu. Mereka, para ulama-ulama sampai sekarang masih dikenang. Kenapa? Karena apa? Karena di masa usianya beliau-beliau itu mampu memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan tulah, dengan panjang umurnya di situ. Bukan ketika kita sudah ditetapkan kemudian berubah. Karena sesuai dengan yang ditekankan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum. Seperti itu. Sehingga kemanfaatan kita, panjang umur kita dalam artian kemanfaatan kita dalam kehidupan kita sangat berarti, sehingga mati pun kita banyak mengenang. Seperti itu. Dan itu pasti bahwa kematian itu akan datang kepada kita. Itu pasti. Andaikan kita saja tahu dalam mimpi kita tahu bahwasanya kita akan mati tanggal sekian, bulan sekian, mungkin Masya Allah persiapannya kita akan luar biasa. Mungkin kita tidak pulang, mungkin kita tempatnya di masjid terus, berzikir, beribadah kepada Allah. Kalau andaikan kematian itu dikasih tahu. Tapi yang menarik itu, kalau yang aktif lihat di Facebook, Bapak siapa itu Pak? Yang meninggal 12 hari ya. Yang meninggal 12 hari kemudian hidup lagi, dia bercerita ketemu dengan malaikat Atid dan Rokib, kemudian diusap wajahnya, kemudian melihat seakan-akan berada di padang pasir katanya. Di Facebook tuh ada bahwa bapak meninggal 12 hari hidup lagi, mati suri, ditunjukkan katanya, ditunjukkan neraka apinya luar biasa, diajakkan surga dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat komentarnya itu berbagai macam-macam. Itu coba lihat di Facebook itu. Bapak itu dengan begitu santainya menerangkan semuanya perjalanan dia ketika meninggal seperti ini. Dia bahkan dalam ceritanya itu, ketika dia meninggal, arwahnya dia melihat sendiri siapa yang menangis di sampingnya katanya, siapa yang mengafani dirinya, dia tahu semuanya. Sampai dia dibawa ke kuburan, sampai ditalkinin, dia tahu. Ketika dia bercerita, wallahu a'lam kebenarannya seperti apa saya tidak tahu. Tapi kalau mati suri memang ada. Apakah kisah bapak ini benar atau tidak, Allahu a'lam. Karena sekarang itu luar biasa Pak, dengan adanya konten-konten itu kita kadang-kadang meragukan kebenarannya, hanya sebatas konten dan sebagainya. Kemarin ketika semarak-maraknya nih pesantren, kiai-kiai oknum ini yang mencabuli santrinya dan sebagainya, sekarang banyak dibikin konten. Ada seorang santriwati, dia hamil tapi hamilnya lewat mimpi. Itu konten pertama Pak, lewat mimpi. Kemudian buat konten kedua, akhirnya yang perempuan itu ngaku kalau dihamil sama kiainya. Konten kedua. Konten ketiga dibawa oleh polisi. Dibawa oleh polisi. Karena itu konten. Itu. Ya seperti itulah kondisi kita, bahwa memang kadang-kala kita mau percaya tidak atau enggak, karena memang kadang-kadang ini benar enggak, ini Pak konten enggak, kadang-kadang seperti itu. Jadi saking banyaknya orang-orang buat konten. Itu Bapak-bapak yang dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kematian itu akan datang kepada kita. Akan datang. Pernah saya nyampaikan, seorang raja saja
seorang raja yang bernama Sulaiman Al-Qanoni. Ibaratkan secara uang dia banyak, dia kaya raya, yang namanya raja. Tapi ketika dia meninggal berwasiat kepada ajudannya, kalau saya nanti meninggal, ahriju yadayya minat tabun, keluarkan tangan saya dari kereta mayat. Dan ini pernah saya sampaikan. Kenapa dia mengeluarkan kereta mayat? Hatta yaronnas, sampai manusia itu melihat tangan saya yang keluar dari keranda itu, bahwa ala annas sultan kharaja minad dunya biyadil fariwa. Orang-orang tahu, biar tahu bahwasannya seorang raja, seorang sultan yang sudah meninggal, yang kaya raya, dia berangkat dipikul menuju kuburan itu tidak membawa apa-apa. Itu berpesannya seperti itu. Biar orang-orang tahu, yang menganggap selama ini saya kaya raya, yang menganggap selama ini raja banyak uangnya, maka saya berpesan agar tangan saya dikeluarkan sebagai tanda bahwa ternyata ketika orang sudah meninggal itu tidak membawa apa-apa, walaupun seorang raja yang kaya raya itu. Seperti itu. Ternyata apa yang dibawa? Amal kesolehan kita. Famay ya'mal misqala darratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala darratin sarraya. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar darah, Allah balas kebaikan itu. Wa may ya'mal misqala darratin sarraya. Barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat darah pun, Allah akan balas. Itu. Jadi amalan kita tidak sia-sia. Bahwa amalan kesolehan itu tidak hanya didapatkan di masjid, tidak hanya didapatkan di musola, tapi amalan kesolehan itu bisa didapatkan di mana-mana sesuai dengan profesi kita. Saya, amalan kesolehan saya bisa berada di sekolah karena saya ngajar. Pak Rohman bisa amal kesolehannya ada di tempat kerja karena dia tukang. Pak Andri amal solehan bisa saja dia berada di perusahaannya. Semuanya ada tempat-tempatnya. Seperti itu. Itu. Disitulah kita mempunyai amal-amal kebaikan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu. Mudah-mudahan itu semua yang kita punya. Sehingga apa? Sehingga ini buat tabungan kita nanti di masa depan ketika Allah sudah memanggil kita. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau berpisah dengannya. Apa maksudnya? Bahwa kita sebagai hamba Allah, kita adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial, punya orang tua, punya bapak, punya ibu, punya istri, punya anak, punya tetangga dan sebagainya. Dan itu semua pasti kita akan mencintai. Kita cinta kepada orang tua kita cinta kepada bapak kita, ibu kita cinta kepada istri kita sayang kepada anak kita. Kita saling menghormati, menghargai kepada tetangga kita dan sebagainya. Tapi ingat, kita tidak akan selamanya bersama mereka. Tidak akan selamanya. Cinta itu akan terbatas. Cinta yang sebenarnya ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada istri kita, nanti ada masanya. Kita cinta sama orang tua, sayang sama orang tua, ada batasnya. Apa? Ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya hilang begitu saja. Tinggal apa? Tinggal cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cintanya kita berubah. Cinta apa? Cinta dengan doa-doa kita untuk orang yang sudah meninggalkan kita. Maka barang siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti dia akan ada akhirnya dan pastinya akan berpisah. Makanya apa? Jangan pernah merasa memiliki. Kalau kita merasa memiliki, di saatnya kita akan berpisah, kita akan sakit hati. Seperti itu. Terus selanjutnya, wa'mal masyita fa innaka majriyun bihi.
Berbuatlah sesukamu karena engkau akan diberi balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Barang siapa yang melakukan keburukan seberat biji dzarrah, maka itu akan dibalas oleh Allah subhanahu ta'ala. Itu bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 3 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Ya Muhammad, ismasyi'tah fa innaka mayyitun wa ahbib masyi'tah fa innaka mafariquhu wa mal masyi'tah fa innaka majiyun bihi. Mudah-mudahan 3 nasihat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga kita diakui menjadi hamba-hamba Allah. Karena untuk menjadi hamba-hamba Allah, mempunyai gelar Abdullah itu adalah gelar yang memang sangat diharapkan oleh kita semua. Jangan sampai secara agama kita Islam, tapi kita tidak diakui menjadi hamba Allah. Jangan sampai kita agama Islam, tapi kita tidak akui menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan. Seperti biasa, kita diawali dengan tawassul, kemudian yasin, dan nanti dilanjutkan dengan pembacaan bersanjung. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali aswaji auladi wa dhurriyyatihi. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan qala fa wasidin Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususnya al-mujtahidin al-awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabat wattabi'in wal ulama'i musannifin wa jami'il muqarrabin khususnya Syaikhul Qadir Jailani wa nafa'an Syaikhul Qadir wa kafatihim. Syarillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il qubur muslimul muslimat wal mu'minil mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyaykhina wa asyatina wa liman ahsana ilaina bisa babi khususan ila ruhi almarhum dan almarhum. Silakan sebutkan nama keluarganya. Khususan Jauhari, Idris Jauhari, Martin Jauhari, Allahumma sajjad Kiai Abdul Wasil Ilyas, Kiai Sohatin, Kiai Wadul Futu, Kiai Musa, khususan Abu Hurairah,
khususan Haji Masuk Harjati khususan Lawahi Haji Saleh khususan wa jami'i asatidatina wa jami'i mu'allimatina wa jami'i ahlina wa farallahu lahum dhunubahum sallahum wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah